Halo, gue Fozan, dan ini digital kamera dari Sony, yaitu DSC F77. Nah, di video kali ini gue akan mereview sedikit tentang kamera ini. Dan kebetulan gue dapat kamera ini dari lelang ya, di Instagram. Jadi dapatnya murah. Dan itu gue dapat cuma kameranya aja, nggak termasuk memori sama baterai. Tapi ya dalam kondisi masih bagus lah ya. Dia nggak ada baret-baret yang terlalu parah. Terus tulisan-tulisannya juga masih kelihatan jelas gitu. Terus lensanya juga dia masih kinclong banget ya. Hasil fotonya juga masih jernih gitu. Jadi worth it banget sih. Gue beli ini. Oke, kita coba lihat dari belakangnya dulu ya. Di sini ada LCD-nya, lumayan kecil. Terus ini buat kontrolnya. Ini atas flash, kiri untuk quick view, kanan untuk makro, dan bawah untuk timer. Sini ada display on off LCD-nya. Terus sini ada tombol menu. Di sini ada zoom in zoom out. Nah, kalau di bagian kiri nggak ada ya, cuma tulisan doang dia. Terus kalau ke bagian kanan ini ada pilihan mode-modenya ya. Ini ada mode program, ini auto, display, video, setup, scene, dan di tengah ini ada tombol power. Terus di sini ada tempat baterai, di sini ada keterangannya. Dia menggunakan baterai lithium C. Terus memory stick Pro. Nih, kita buka. Tempatnya kayak gini. Dan ini gue pakai memory stick yang 32 MB karena waktu itu kan gambling ya, dia nggak tahu hidup atau enggak, jadi gue beli yang kecil dulu aja gitu, karena yang gedenya lumayan mahal sih. Tapi ternyata dia berfungsi semua, jadi lumayan banget sih. Nah, ini tampilan depannya, dan kalau di atas ini ada tombol shutter. Nah, yang gue suka dari kamera ini itu ngidupinya dia cuma di rotate. Jadi lensanya itu dia di rotate. Nah, di belakang sini ada viewfinder dan indikator lampu. Terus di depan ini ada lensa. Ini viewfindernya, terus indikator lampu dan flash. Di sini ada tulisan Carl Zeiss Vistagon 2,8 garis miring 7,65, dan ini 4 megapiksel ya. Jadi gambarnya udah lumayan bagus. Terus tapi bisa diturunin juga sih. Dan di bawah ini ada mounting tripod. Terus ini ada speaker ya. Terus ada keterangannya di bawah ini. Sony DSC F77 digital still camera. Bla bla bla, dan ini untuk colokan adapter. Tapi gue nggak punya ya, karena ini gue dapetnya kameranya doang, dan udah itu aja, nggak dapet kelengkapan lainnya. Jadi gue yang lainnya beli kayak memori, baterai, dan strapnya ini juga ini dari Olympus ya, kamera film point and shoot Olympus. Gue copot terus gue taruh sini. Nah, yang susah itu baterainya ya. Yang pertama gue cari, pas pertama gue beli, sialnya gue dapet baterai yang udah kembung. Nih, ini baterainya. Nah, ini lithium C, ini dari Sony. Namanya itu NP-FC11 nih. Nah, tapi sayangnya dia kembung. Jadi pas gue masukin itu dia nyala beberapa detik, terus dia mati, ada tanda silang baterai gitu. Nih, gue coba ya. Ini sininya nyala. Kalau kita nyalain, dia nyala. Sebentar. Nah, ini ada tanda silang, baterai silang gitu. Terus mati. Udah, gitu doang. Jadi udah nggak bisa dipakai nih. Sayang banget sih. Dan gue beli ini di Shopee ya, yang paling murah. Harganya itu 90.000 waktu itu gue beli. Jadi hati-hati ya kalau beli, itu harus sebisa kalian chat penjualnya, minta keterangan nih baterainya kembung atau enggak gitu. Terus dicas bisa apa enggak, tanya sedetail mungkin deh
tentang baterainya. Jadi jangan asal beli, oke? Nah, beruntungnya gue pas gue cari-cari lagi untuk baterai ini, gue nemu satu penjual di Tokopedia yang casingnya kayak gini. Nah, kalau ini beda, mereknya Attitude, bukan Sony ya. Tapi di sini ditulis untuk Sony NPFC 11 atau 10. Nah, kalau yang ini untungnya penjualnya enak nih. Gue tanya-tanya untuk fotonya atau ngetes baterai inilah, dia enak tuh, dia ngasih. Dan akhirnya dia coba cas bisa. Kalau kita lihat di sini dia nggak kembung, beda ya sama ini. Tuh, kelihatan kan? Nah, pas gue coba di kamera ini, ternyata bisa. Dia indikator baterainya putih di kiri atas. Nih ya, kalian bisa lihat di sini putih. Gak rugi sama sekali lah beli kamera ini. Dan gue beruntungnya nemu penjualnya nih yang masih ada stok ini. Ini cuma satu nih, by the way. Gue nemu, beruntung banget sih. Oke, untuk detail baterainya ya, ini mereknya Attitude yang kayak gue kasih tahu tadi, untuk NPFC 11. Jadi kamera ini tuh bisa pakai NPFC 10 sama 11. Dia kayak gini, panjang, kecil sih tuh. Nah, di sini dia nggak ada tulisan lithium C-nya, tapi lumayan lah berfungsi di kamera ini. Oke, langsung aja kita masukin. Skinnya gampang, tinggal kita ini aja, dinyala, berarti bisa. Oh ya, di dalam sini ada ini ya, tombol reset, tapi gue belum pernah nyoba sih. Oke, kita tutup, kita nyalainnya begini. Nyalainnya tuh ada dua cara sebenarnya. Kalau kita mau gunain kameranya langsung, kita langsung rotate aja lensanya. Dan kalau misalnya kita mau lihat display hasil fotonya, kita iniin ke display, terus kita hidupin dari sini. Nah, tadi dia nyala, diakses memori, terus ke fotonya. Kalau mau matiin, kita tinggal pencet lagi. Nah, sekarang kita coba ke mode-modenya ya. Ini gue coba yang auto dulu. Kita coba ke menunya. Menunya kita tinggal pencet aja ini. Nah, di sini tuh ada size-nya nih. Yang paling gede itu 2272 kali 1704. Dan yang bawahnya ini yang 3:2. Dia frame-nya doang diinin, kecilin. Terus ada yang 1600 kali 1200, 1280 kali 960, 640 kali 480. Nah, kalau kita ke kanan, ini ada mode normal, email, sama voice. Itu gue belum nyoba sih. Nah, ini kalau yang auto ya, autonya itu menunya dua doang, rig mode sama image size. Udah, selanjutnya itu mode program. Kita coba ke menunya. Kalau yang pertama itu sama ya. Yang kedua itu ada picture quality, 3 rig mode. Terus keempat ada flash level. Ini bisa diatur nih, low, normal atau high. Terus picture effect ada neck art, gue nggak tahu apa, sepia, black and white, dan solarize. Terus ke kanan lagi ada sharpness, bisa tambah 1 atau 2, atau kurang 1 atau kurang 2. Terus di sini ada EF, naikin EF atau kurangin EF. Di sini ada fokus, ini ada multi AF, center AF, terus sampai infinity. Di sini ada white balance, terus spot meter, dan ISO. ISO-nya itu dari 100 sampai 400 kita bisa aturnya. Oke, itu aja. Terus kita ke scene. Ke menu scene-nya ini ada apa ini? Mode malam, portrait malam, landscape, dan portrait lagi. Group kayaknya. Terus ini ada EF lagi, fokus, white balance, spot meter,
image size, picture quality hampir sama ya kayak sebelumnya. Terus kalau ke setup, nah ini settingnya. Sebelum ke setup kita ke ini dulu kali ya, ke video. Di video tuh kita settingnya ada yang sama. Terus bedanya image size nya ini bisa 320 high quality HQX, ukurannya tuh ada 320 kali 240, 160 kali 112. Udah, terus kita ke setup ini pertama ada kamera, memory stick tools, setup 1 dan setup 2. Di kamera ini ada moving image untuk videonya, mungkin gue kurang ngerti juga sih. Sini ada pengaturan depth, red eye, dan AF illuminator. Dan untuk di memory stick tool ada format, create rec folder, change rec folder. Terus ke setup 1 ada pengaturan LCD, ini untuk suara, beep, power save. Terus kita ke setup 2 ada file number, USB connect, bisa normal atau PTP, terus video out. Terus ini pengaturan bahasa, language. Terus ke clock set, jadi di foto kita nanti bisa ada tanggal atau jam. Yang terakhir display. Kalau kita display kita bisa lihat sini. Nah itu dia. Nah kalau mau delete tinggal pencet menu, terus delete dan oke. Gitu. Dan kalau kalian denger ya, menunya ini dia suaranya kayak game Resident Evil nggak sih? Nah yang keren dari kamera ini tuh bisa kayak west level gitu loh. Jadi kita bisa muter ke atas, kita bisa ambil gambarnya kayak gini tuh. Atau bisa ke atas, jadi kita bisa ngambil gambar west level gitu. Dan kualitas videonya lumayan sih kalau gue coba. Ini sekarang kita coba ya. Jangan lupa ininya kita set paling tinggi ya di settingnya. Dan untuk rekamnya kita cukup tekan tombol shutter aja dan dia akan ngerekam. Ini dia tes suara dari Sony DCX-77. Ini itu kualitas videonya. Kondisinya ini nggak terlalu terang sih, nanti kita coba di luar ya. Dan ini kondisi di luar, nah, cahaya matahari. Nah kalau kita mau lihat hasilnya dari sini, kita bisa ke display, terus kita play. Kira-kira gitu ya videonya, hasil videonya. Nah untuk ngecas baterainya itu gue beli lagi tuh di toko online. Gue cari-cari dan gue nemu nih yang khusus untuk baterai kayak gini ya. Gue coba ambil, bentuknya itu kayak gini. Nah ini gue beli lumayan sih harganya, kayaknya sih 100.000 ya, karena dia juga stoknya lama, cuma nggak pernah dipakai gitu. Jadi ngecasnya kita tinggal taruh aja nih. Di sini ada 2 slot untuk 2 baterai dan kita masukinnya kayak gini. Cukup simple. Dan ini khusus untuk baterai lithium C. Colokannya tuh kayak gini, kabelnya tuh kayak gini. Nanti colok di kontak dan ini di casanya, chargernya. Kita colok aja dan sekarang kita colok baterainya dan dia nanti akan nyala oranye, dan kalau udah penuh dia bakalan hijau atau mati, gue lupa sih,
kayaknya sih hijau. Ini gue belinya online dan kayaknya sih pas banget tuh, stoknya cuma satu. Dan gue dapatnya itu dia masih ada bungkusnya, bungkus asli dari Sony-nya gitu. Tapi udah jelek banget lah. Kayaknya emang stok lama sih, tapi nggak pernah dipakai. Dan beruntungnya gue ini masih berfungsi. Oke, itu dia sedikit review dari gue tentang digital kamera dari Sony DSC F77. Mudah-mudahan jelas ya yang gue coba jelasin di video ini tentang kamera ini. Dia pakai baterai apa aja, memorinya gimana, dan casanya kayak gimana. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, that's it for this video. Thank you so much for watching. Peace.